Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga Anda semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas bagian dari alur cerita sebuah kisah peperangan yang sangat dahsyat yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang silam, yaitu antara Pandawa dan Kurawa di Kurukshetra, di mana lokasi Kurukshetra ini terletak di sebuah kabupaten yang bernama Haryana di India bagian utara. Dan di tempat inilah bekas-bekas atau tanda-tanda adanya peperangan hebat tersebut dapat kita lihat. Ya, benar sekali, kisah terkenal yang akan saya ceritakan hari ini adalah kisah Mahabharata, yang menurut kitab Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Sehingga kisah Mahabharata ini adalah merupakan kisah terpanjang dengan 1.800.000 kata di dalamnya. Diceritakan setelah kematian Panglima Perang Karna di hari ke-17 oleh senjata Arjuna, posisi Karna pun kemudian digantikan oleh Raja Salya, yaitu kakak dari Madri yang merupakan istri dari Raja Pandu yang melahirkan Pandawa. Pertarungan sengit pun kembali berlanjut antara Bima dan Duryodhana di Kurukshetra, di mana setelah menyaksikan kematian 99 saudaranya, kini Duryodhana terlihat sangat kuat, tubuhnya menjadi sekeras baja. Bermacam senjata dari tombak, gada, bahkan sampai roda kereta yang dipakai untuk melemparnya pun terpental tanpa melukainya sama sekali. Bahkan malah roda tersebut kemudian dipakai untuk menghantam tubuh Bima hingga terjatuh. Dan Duryodhana kembali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencekik leher Bima sambil berkata bahwa dia akan menyakiti Bima dengan 99 pukulan untuk membalas kematian saudaranya. Sehingga dengan begitu penderitaan yang dia alami akan hilang, katanya. Sementara itu Arjuna yang melihat saudaranya Bima sudah tidak berdaya dari atas kereta akhirnya meminta petunjuk kepada Basudewa Krishna, yang kemudian menyuruh Nakula untuk melawan Sangkuni, sehingga saat Sangkuni terdesak maka Duryodhana akan datang menolongnya. Selanjutnya diceritakan terjadilah pertarungan antara Sangkuni dengan Nakula, dan walaupun Sangkuni adalah seorang patih yang lihai dalam memainkan segala macam senjata, serta di masa mudanya adalah orang yang tampan dan sakti, tetapi karena usianya sudah tua, akhirnya dapat dikalahkan juga oleh Nakula. Namun saat Nakula menghunuskan pedang ke arah tubuh Sangkuni yang terjatuh, tiba-tiba Sangkuni meminta untuk menghentikannya. Dalam keadaan yang terdesak tak berdaya, Sangkuni berkata, "Tunggu dulu keponakanku." Sambil berusaha berdiri, Sangkuni pun berkata kepada Nakula bahwa dia tidak bisa membunuhnya, karena Sadewalah yang telah bersumpah untuk menghabisinya. Lalu kemudian tiba-tiba Sangkuni yang benar-benar licik mencuri kesempatan tersebut untuk lari ke arah Raja Salya. Dia kemudian meminta Raja Salya untuk melindunginya. Dan sebagai panglima perang, Raja Salya pun kemudian melindungi Sangkuni yang dengan terpaksa harus bertarung dengan keponakannya, yaitu anak dari Madri, adik kandungnya sendiri. Pertarungan yang hebat pun terjadi antara paman dan keponakan, sementara itu Patih Sangkuni memilih untuk lari. Raja Salya yang merasa tidak berdaya harus bertarung dengan Nakula, kemudian dapat dijatuhkan oleh Nakula yang sangat lihai memainkan pedang. Sampai kemudian Nakula kembali menghunuskan dua pedangnya ke arah Raja Salya yang tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Raja Salya yang mengetahui bahwa dirinya hanya bisa dibunuh oleh orang yang suci, kemudian secara mengejutkan memanggil Yudhistira untuk memintanya membebaskan keponakannya dari aib karena ingin membunuh pamannya sendiri. Pertarungan sengit pun kembali terjadi sampai kemudian senjata Yudhistira dapat menembus jantung Raja Salya hingga tewas di hari ke-18. Walaupun Yudhistira sudah bisa mengalahkan dan membunuh Raja Salya, tetapi dia tetap merasa bersedih karena telah membunuh pamannya. Lalu kemudian mereka minta maaf kepada Raja Salya.
Namun Raja Salya meminta agar mereka tidak meneteskan air matanya sebab dia berkorban demi keadilan Pandawa. Bahkan Raja Salya memintanya untuk melindungi Bima yang sedang bertarung melawan Duryodhana yang diberikan anugerah keabadian oleh Ibu Gandhari. Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Raja Salya, Yudhistira bersama Nakula pun pergi untuk membantu Bima. Walaupun Duryodhana dilawan oleh lebih dari satu orang, tetapi dia tetap bisa mengimbangi pertarungan. Sehingga taktik Basudewa Krishna pun kembali dilakukan, yaitu dengan membunuh Sakuni terlebih dahulu untuk melemahkan hati Duryodhana. Sementara itu, Sangkuni yang sudah merasa terdesak selalu saja mencari alasan untuk tidak berperang melawan anak-anak Pandawa. Sangkuni mencari alasan bahwa Pandawa tidak boleh membunuhnya karena tidak bersenjata. Sampai kemudian Sahadewa pun berkata bahwa bagian dari badannya pun bisa dijadikan senjata. Kata Sahadewa kepada Sangkuni sambil memukulinya, tetapi Sangkuni yang licik kembali memilih jalan lari dan bersembunyi di balik pasukan yang tewas. Sampai kemudian Nakula Sahadewa menemukannya lalu menghujamkan kapaknya ke arah tubuhnya yang terjatuh saat melarikan diri. Dan akhirnya Sangkuni yang licik pun mengembuskan napas terakhirnya sambil berteriak, "Keponakanku Duryodhana," tetapi semuanya sudah terlambat.